Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Nesa Sakinah Rahman, dan Hurul Aini akan memaparkan hasil analisis jurnal keperawatan lansia dengan judul Peran Senam Kegel untuk Inkontinensia Urin pada Lansia Berdasarkan Sindrom 14I. Topik ini kami pilih karena masalah inkontinensia urin cukup sering dialami lansia, dan kami ingin melihat bagaimana intervensi sederhana seperti senam Kegel dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk selanjutnya di sini ada identitas jurnal. Dalam analisis ini, kami menggunakan dua jurnal sebagai sumber utama. Jurnal pertama berasal dari Jurnal Keperawatan Karya Bakti tahun 2024 oleh Wulandari dan rekan, yang membahas pengaruh senam Kegel terhadap penurunan derajat inkontinensia urin pada lansia. Sementara jurnal yang kedua yaitu dari Jurnal EduFest tahun 2022 oleh Jepisa dan kawan-kawan, yang meneliti efek senam Kegel terhadap lansia dengan masalah inkontinensia urin. Dari kedua jurnal ini, kami mencoba membandingkan hasil dan melihat kesamaan temuan terkait efektivitas senam Kegel. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisik dan fungsi tubuh. Salah satunya adalah penurunan kontrol berkemih atau inkontinensia urin. Kondisi ini seringkali membuat lansia merasa malu, kehilangan rasa percaya diri, bahkan enggan berinteraksi sosial. Karena itu, diperlukan intervensi yang mudah dilakukan, murah, dan aman. Salah satu posisi yang bisa diterapkan adalah senam Kegel. Solusi yang diterapkan adalah seperti fungsi untuk memperkuat otot panggul sehingga membantu meningkatkan kontrol berkemih pada lansia. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu konsep utama. Dalam pembahasan ini, kami menggunakan pendekatan 14 kebutuhan dasar menurut Virginia Henderson, khususnya pada aspek eliminasi urin. Inkontinensia bukan hanya masalah fisik, tapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial lansia. Senam Kegel sendiri termasuk intervensi non-farmakologis yang efektif, murah, dan bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Hal ini sejalan dengan tujuan keperawatan gerontik, yang menekankan pentingnya pemberdayaan lansia agar mereka tetap mandiri dan bermartabat di usia lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang kami analisis, kedua jurnal menunjukkan hasil yang konsisten. Berdasarkan penelitian Jepisa dan kawan-kawan, terjadi penurunan frekuensi berkemih dari sekitar 10 kali menjadi 8 kali per hari. Dari hasil ini signifikan secara statistik. Sementara penelitian Wulandari dan kawan-kawan menunjukkan bahwa derajat inkontinensia pada lansia menurun dari kategori sedang atau berat menjadi ringan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa senam Kegel terbukti efektif dalam menurunkan frekuensi dan tingkat keparahan inkontinensia urin pada lansia. Baik, selanjutnya di sini ada keterkaitan dengan keperawatan lansia. Yang pertama, di sini ada masuk kebutuhan dasar ketiga atau eliminasi. Yang kedua ada dampak inkontinensia seperti fisik, psikologis, dan sosial. Yang ketiga ada senam Kegel membantu lansia lebih percaya diri dan mandiri. Dan yang terakhir ada perawat berperan sebagai edukator, motivator, dan pendamping. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan dan solusi. Untuk masalah yang pertama, ada frekuensi berkemih berlebihan, bisa melakukan senam Kegel rutin. Dan untuk masalah yang kedua, ada derajat keparahan sedang hingga berat, bisa melakukan program senam Kegel terstruktur. Untuk masalah yang ketiga, ada dampak psikologis dan sosial, bisa melakukan edukasi, motivasi, dukungan keluarga, dan perawat. Selanjutnya ada bagian menarik. Dari kedua jurnal tersebut, ada sama-sama menunjukkan efektivitas senam Kegel, hasil saling melengkapi dengan menurunkan frekuensi derajat dan keparahan, ada manfaat tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan sosial, dan intervensi yang sederhana dapat meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Untuk selanjutnya ada refleksi mahasiswa. Inkontinensia berdampak luas bukan hanya fisik tapi juga psikososial. Untuk senam Kegel sederhana tapi memberi dampak besar pada kualitas hidup lansia. Nah, perawat penting sebagai pendidik, motivator, dan pendamping. Untuk teori Henderson relevan dalam praktik dengan membutuhkan eliminasi harus terpenuhi. Baik, untuk kesimpulan dari analisis dua jurnal tersebut, dapat disimpulkan senam Kegel terbukti efektif menurunkan frekuensi dan derajat keparahan inkontinensia urin pada lansia. Nah, intervensi ini sederhana, murah, dapat dilakukan mandiri, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dengan dukungan perawat melalui pendekatan holistik sesuai teori 14 kebutuhan dasar Virginia Henderson.
Baik, demikian hasil analisis 2 jurnal yang dapat kami sampaikan mengenai inkontinensia urin pada lansia. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.